Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Salsabila, mahasiswi dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Critical Thinking dengan dosen pembimbing Ibu dosen Nutrisia Nuim Haya, sarjana keperawatan, magister keperawatan. Di sini saya ingin memberitahukan cara mengurangi penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 3M. Apa itu COVID-19? Apa itu COVID-19? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Apa saja 3M itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Yang pertama yaitu memakai masker. Menurut Wiku Adhisa Smito, berdasarkan penelitian internasional, pemakaian masker kain dapat menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 45%. Sedangkan pemakaian masker bedah dapat menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 70%. Yang kedua yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan dapat menurunkan resiko penularan COVID-19 sebesar 35%. WHO menyarankan cucilah tangan menggunakan sabun atau antiseptik selama 20-30 detik dan menerapkan langkah-langkah yang benar. Jika dalam kondisi tertentu, misal tidak ada air dan sabun, kita dapat menggunakan hand sanitizer yang mengandung kira-kira 60% alkohol. Yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Menjaga jarak atau social distancing dengan jarak minimal 1 meter dan menghindari kerumunan. Wiku Adhisa Smito mengatakan, jika hal tersebut dilakukan, maka akan dapat meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 sebesar 85%. Penerapan 3M yang baik dan benar. Yang pertama yaitu memakai masker. Semua orang harus memakai masker, terutama jika di luar rumah. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Bila tidak tersedia air, gunakan cairan pembersih tangan, minimal alkohol 60%. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung. Pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Bila menyentuh masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Atau bila tidak ada, gunakan cairan pembersih minimal alkohol 60%. Jangan sentuh atau buka tutup masker saat digunakan. Ganti masker yang basah atau lembab dengan masker baru. Masker medis hanya boleh digunakan 1 kali saja. Buang segera masker 1 kali pakai di tempat sampah tertutup atau kantong plastik usai dipakai. Masker kain 3 lapis dapat dipakai berulang, tapi harus dicuci dengan deterjen usai dipakai. Saat membuka masker, lepaskan dari tali belakang dan jangan sentuh bagian depan masker. Cuci tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Perlu diingat, menggunakan masker yang keliru justru meningkatkan resiko penularan. Yang kedua yaitu panduan mencuci tangan. Basahi tangan dengan air mengalir, sabuni tangan. Gosok semua permukaan tangan termasuk telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan kuku selama minimal 20 detik. Bilas tangan sampai bersih dengan air mengalir.
Keringkan tangan dengan kain bersih atau tisu pengering tangan yang harus dibuang ke tempat sampah segera setelah digunakan. Sering cuci tangan pakai sabun, terutama sebelum makan, usai batuk atau bersin, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah ke kamar mandi. Biasakan mencuci tangan pakai sabun setelah dari luar rumah atau sebelum masuk sekolah dan tempat lain. Bila sabun dan air mengalir tidak ada, gunakan cairan pembersih tangan berbahan alkohol minimal 60%. Yang ketiga yaitu selalu menjaga jarak fisik lebih dari 1 meter dengan orang lain. Tetap berada di rumah sesuai panduan pemerintah kecuali ada keperluan mendesak. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Keluar hanya untuk belanja, hal penting atau pengobatan, itu pun seminimal mungkin. Gunakan masker saat di luar rumah. Sebisa mungkin hindari penggunaan kendaraan umum. Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar atau teman. Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet, media sosial, dan aplikasi. Tunda atau batalkan acara pertemuan, konser musik, pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain yang mengundang orang banyak. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter dan fasilitas lain. Kalau mengalami demam, merasa lelah dan batuk kering, lakukan isolasi diri. Semua orang harus melakukan physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19. Jaga jarak harus lebih ketat jika untuk melindungi orang yang berisiko. Orang yang berisiko yaitu berusia 60 tahun lebih atau memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanker, asma dan paru, dan ibu hamil. Jangan lupa selalu ingat pesan ibu dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak dari kerumunan.